Selamat pagi anak-anak yang selalu Ibu rindukan. Kali ini kita masuk materi pembelajaran kita mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nilai SFD yang Ibu ambil dari fraternitas karakter persaudaraan. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama mengetahui latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, dan yang kedua mengetahui proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kita masuk latar belakang pertama, yaitu adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat, yakni rempah-rempah yang berlimpah. Di gambar kita bisa lihat rempah-rempah, ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, dan masih banyak lagi yang terdapat juga di tempat tinggal kita. Dengan adanya rempah-rempah, bangsa barat bisa menjualnya kembali ke negaranya dengan harga yang lebih mahal. Latar belakang yang kedua yaitu adanya motivasi 3G atau semboyan 3G. Gold, Gospel, and Glory. Gold dalam bahasa Inggris yang artinya emas, di mana dilambangkan kekayaan. Jadi tujuan bangsa barat Indonesia mencari kekayaan. Gospel ialah keinginan bangsa-bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Kristen, karena sebagian bangsa-bangsa barat menganut agama Kristen. Glory yang bermakna kejayaan. Mereka melakukan ekspedisi mendatangi Indonesia dan negara-negara lain untuk mencari kejayaan. Latar belakang yang ketiga yaitu revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Dengan menggunakan mesin uap yang dapat dijadikan penggerak perahu, menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, dapat memperpendek waktu perjalanan, barang dapat dibawa dalam jumlah yang besar. Selain mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Nah, setelah membahas latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, selanjutnya kita membahas tentang proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Perhatikan peta rute kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Selain bangsa barat yang datang ke Indonesia, ada Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kita masuk kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Tokoh pertama yaitu pada tahun 1486 Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun mereka menyusuri pantai barat Afrika yang di mana wilayah tersebut dikenal Tanjung Harapan. Kemudian Bartolomeus Dias kembali ke Portugis karena ada gelombang atau badai besar, dan dia tidak sampai ke Indonesia. Dan ini peta rute kedatangan Bartolomeus Dias perjalanannya. Dan kita masuk bangsa Portugis, tokoh kedua yaitu Vasco da Gama. Pada tahun 1498 bergerak dari Lisabon ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika. Kemudian melanjutkan perjalanan di Kalkut, India, namun belum menemukan hasil juga. Dan ini ia sebenarnya ingin menjelajahi daerah timur lainnya, Malaka dan Maluku, sedangkan Maluku adalah pusat perdagangan rempah-rempah. Ini peta rute perjalanan Vasco da Gama yang bergaris merah. Nah, kita masuk ke tokoh yang ketiga. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar.
Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512 sampai di Maluku dan bersahabat dengan Ternate. Dan pada saat itu Sultan Ternate sedang bermusuhan dengan Raja Tidore, sehingga Portugis berhasil mendirikan Benteng Santo Paulo di Ternate sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya kita akan membahas kedatangan bangsa Spanyol, Inggris, dan Belanda. Selamat pagi dan selamat mengerjakan tugasnya dan tetap di rumah. Salam SFD.